Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Penebusan dalam Kristus. Penebusan dalam Kristus Yesus harus dipahami secara benar oleh orang Kristen. Karena pemahaman yang salah akan membawa kepada iman yang salah. Sedangkan kalau imannya salah, hidupnya pasti juga salah. Bisa jadi hidup yang digelar orang Kristen seperti ini tidak akan berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Terkait akan penebusan dalam Kristus Yesus, dituliskan dalam Roma 3 ayat 24, demikian. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, orang Kristen adalah orang yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Dalam arti semua perbuatan dan keadaannya yang masih carut-marut dengan dosa itu tidak diperhitungkan untuk sementara waktu. Dengan kalimat lain, meskipun masih berpotensi dan bahkan masih sedang berbuat dosa, tetap saja diterima oleh Allah. Itulah kasih karunia yang dalam teks aslinya dipakai kata charis, yang bisa berarti anugerah atau grace, atau kemurahan Allah, favor. Namanya anugerah itu sesuatu yang diberikan dari orang yang memiliki otoritas, kekuatan, kekuasaan, orang yang tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah keadaannya, yang seharusnya tidak pantas untuk menerimanya. Jadi, kalau orang Kristen itu dibenarkan, itu namanya kasih karunia. Itu hanya bisa terjadi karena adanya penebusan dosa melalui pribadi Kristus Yesus. Orang Kristen sebenarnya orang yang berhutang kehidupan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hidup kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau Kristus tidak membeli, kita tidak hidup, kita mati atau binasa. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Harga belinya pun bukan main-main. Bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Di sini harus dipahami bahwa kalau seorang sudah menjadi Kristen atau sudah menerima Tuhan Yesus, berarti sadar atau tidak, mau tidak mau, sebenarnya sudah menerima penebusan dalam Kristus Yesus dan mendapat pembenaran di hadapan Allah. Dan itu ada konsekuensinya, ada resikonya, ada tanggung jawab yang harus dipikulnya. Orang Kristen hidupnya menjadi tersandera dan tidak berhak memiliki apapun, termasuk hidup itu sendiri. Semua yang melekat pada dirinya, baik itu kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, atau apapun yang berhasil diperolehnya selama ia ada di bumi ini, seperti harta benda, kekayaan, ya, semua itu sesungguhnya milik Tuhan.
Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dikatakan hidup untuk Kristus, artinya semua harus kita pakai untuk kepentingannya, untuk memuliakan Dia. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti hidup kita haruslah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tidak ada agenda atau kepentingan lain dalam hidup kita kecuali bagaimana kita bisa hidup dengan menyukakan hatinya, yaitu dengan jalan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen merasa senang karena merasa Tuhan telah menebus dosanya. Oh, itu benar dan tidak salah. Tetapi akhirnya menjadi salah karena tidak merasa memiliki beban atau tanggung jawab yang harus diselesaikan sebagai orang yang telah menerima karya penebusan. Akibatnya, tujuan hidupnya bukan diarahkan kepada Tuhan, sebaliknya diarahkan kepada dirinya sendiri. Bukan lagi teosentris, berpusat kepada Tuhan, tapi menjadi egosentris, berpusat kepada diri sendiri, sehingga tidak bisa menjadi berkat. Maunya hanya diberkati, dan diberkati. Mari saudara, kita sadar dan berubah dalam menyikapi karya penebusan Kristus ini, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.